Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Novira Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B NIM 181120065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya buat dengan judul Pendidikan di Spanyol untuk memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Pendidikan. Spanyol modern dimulai pada paruh terakhir abad ke-15. Pernikahan Isabella dan Ferdinand pada tahun 1469 telah mempersatukan kerajaan Kastil dan Aragon dan bentuk benih kekuatan Kristen yang secara berangsur-angsur mengatasi dominasi politik dan kebudayaan. Di beberapa tempat yang semula menjadi pusat pengetahuan Islam, pendudukan Kristen mendirikan universitas yang meniru model Universitas Paris dan turunannya di Oxford dan kota-kota utara lainnya. Salah satu yang paling banyak mendapat dukungan bertempat di Salamanca dan segera menjadi universitas terbuka di Eropah. Pendidikan Spanyol pada abad ke-16 dan 17 terdiri dari 3 tingkat pembelajaran: sekolah dasar atau grammar school dan divisi bawah college untuk mendidik anak lelaki sampai usia 15 atau 16 tahun. Pada usia demikian mereka telah mahir berbahasa Latin dan Yunani dan sudah terbiasa dengan lebih banyak karya sastra dasar dalam bahasa-bahasa tersebut. College menyediakan 3 atau 4 tahun masa studi tambahan untuk mempelajari ilmu budaya, dan beberapa college mendapat izin untuk memberikan gelar. Universitas menyediakan pengajaran di bidang ilmu budaya setara dengan pengajaran profesional lanjutan di bidang filsafat. Sistem terkini pendidikan di Spanyol terkenal sebagai LOE setelah Ley Orgánica de Educación atau Hukum Pendidikan Fundamental. Pendidikan di Spanyol hukumnya wajib dan gratis untuk anak berusia 6 hingga 16 tahun. Didukung oleh pemerintah setiap region. Sebelum pendidikan tinggi, sistem akan dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, prasekolah atau education infantil, segundo ciclo untuk usia 3 sampai 6 tahun. Yang kedua, sekolah dasar, education primaria, 6 tahun untuk usia 6 sampai 12 tahun. Yang ketiga, sekolah wajib menengah, 4 tahun untuk usia 12 sampai 16 tahun. Yang keempat, pendidikan pasca wajib, 2 tahun untuk usia 16 hingga 18 tahun. Anak berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai pilihan untuk berpendidikan di prasekolah atau terkenal sebagai preskolar, di mana prasekolah tidak wajib dan digratiskan untuk semua siswa. Ini bisa dianggap sebagai sebagian integral sistem pendidikan dengan kelas untuk anak usia pertumbuhan di hampir semua SD. Di sana, anak bisa mendaftar di prasekolah pada musim gugur di tahun ajaran bersangkutan jika anak telah berusia 3 tahun. Mengikuti pola ini, usia yang diberikan di sini sesuai dengan fase yang berbeda. Pada usia anak di tahun ini, di mana tahun ajaran baru diberikan akan dimulai. Sekolah dasar. Sekolah dasar di sini tersusun dari siklus 2 tahunan. Yang pertama, siklus pertama, usia 6 sampai 8 tahun. Siklus kedua, usia 8 sampai 10 tahun. Siklus ketiga, usia 10 sampai 12 tahun, dan sekolah menengah wajib yang dinamakan ESO. Setelah menengah wajib tersusun dari siklus 2 tahunan yang terdiri dari 2 tahun ajaran, totalnya 4 tahun. Yang pertama, siklus pertama usia 12 sampai 14 tahun, siklus kedua 14 sampai 16 tahun. Setelah menyelesaikan ESO, siswa memiliki pilihan lanjutan termasuk sarjana muda atau diploma pasca wajib, atau sekolah kejuruan, kerja jika memungkinkan kerja sejak usia 16 tahun, sarjana muda atau bachillerato.
Program Sarjana Muda Pendidikan setelah usia 16 tahun, kurikulumnya terdiri dari 2 bagian. Kurikulum ini dengan nama mata pelajaran wajib dan bagian spesial dengan cabang praseleksi yang harus dipilih. Kurikulum inti sebagai berikut: bahasa dan literatur Spanyol. Yang kedua, bahasa resmi lain. Yang ketiga, bahasa asing pertama, bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman atau Italia. Yang keempat, filosofi tahun pertama dan kedua. Yang kelima, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Yang keenam, sejarah Spanyol. Yang ketujuh, pilihan bahasa asing kedua, psikologi, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Yang ke-8, agama, hanya tahun pertama, opsional. Sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan merupakan pilihan selanjutnya setelah ESO atau setelah program Sarjana Muda. Terdiri dari 2 program, siklus pelatihan kelas menengah, di mana sertifikat kelulusan ESO dibutuhkan, dan siklus pelatihan kelas atas, formativos de grado superior, di mana syarat utamanya adalah sertifikat sarjana. Penghargaan Sarjana Muda. Setiap tahunnya akan diberikan penghargaan untuk sarjana muda terbaik. Yang pertama, sarjana muda luar biasa. Pada akhir program sarjana muda, siswa yang memiliki nilai rata-rata di atas 87,5% akan mengikuti ujian spesial, di mana ada 1 dari 30 siswa yang akan mengikuti ujian tersebut mendapatkan penghargaan ini. Yang kedua, Sarjana Muda Nasional. Setiap siswa yang mendapatkan penghargaan Sarjana Muda luar biasa kembali mengikuti ujian, di mana 15 siswa terbaik nasional akan mendapatkan penghargaan tingkat nasional, di mana termasuk biaya siswa sebesar 12.000 euro. Yang keempat, pendidikan tinggi. Siswa belajar di universitas selama 4 tahun, kecuali kedokteran dan beberapa jurusan lainnya yang membutuhkan waktu 6 tahun. Pendidikan di universitas memiliki kredit sebagai tingkat pemahamannya. Setiap tahunnya 60 kredit diberikan. Jadi, setiap jurusan memiliki 240 nilai kredit setiap mata pelajaran, dan sudah menyelesaikan 240 kredit berhak mendapatkan gelar grado arsitektur atau kualifikasi teknik. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.